Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu mashququ qadamin syudda bil ura fil asah li husuli sitri wal irtifaqi bih wa thanila kama law lafa ala qadamihi qata'ata udumin wa ahkamaha bisyad fa innahu la yamsahu 'alaiha wa farraqal awwalu bi'usril irtifaqi biha fil izalati wal i'adah ma'a istifazil musafir walau futihatil ura batalal mashu wa illam yazhar min rijli syai' li'annahu idza masya zahar wa yusannu mashu a'lahu satiru limasyi rijli wa asfalihi khututan bi ayadi ayadahu yusra tahtal aqabi wal yumna ala dhahril asabi' thumma yumirul yumna ila saqihi wal yusra ila atrafil asabi' min tahtin mufarrijan baina asabi'i yadayhi wala yusannu isti'abuhu bil mashi wa yukrahu tikraruhu wa kada ghuslul khuf wa qila la yujzi'u wa la wada'a yadahu mubtallah alaihi wa lam yumirraha aw qattara alaihi ajza'ahu wa qila la wa yujzi'u bi kharqatin wa ghairiha. Nah, wifi lelet data lagi pada pakai data dan boleh oleh sepatu yang masyhur yang terbelah kaki kaki artinya kaki bawah kan, kadem. Bukan kaki mulai dari ujung jari sampai ke pinggul, tapi kademin kaki bawah. Karena kalau kita maknakan kademin tapak kaki yang terbayang tuh paling bawah kan, tapak kaki yang bawah kan. Apakah kademin tapak kaki? Maka cihe tamita padanan kata untuk kademinan, karena tidak ada dalam bahasa Indonesia padanan kata untuk kademin. Ya ada betis, paha, jari, yang kademin hana barang otak butuh barang. Boleh oleh sepatu yang terbelah kademin, terbelah kadamnya, kaki bagian bawah yang telah diikat, ia masyquk, ia kaki yang terbelah, ia sepatu yang terbelah kademin bil ura dengan benang fil asah menurut asah. Jadi sepatu yang terbelah bagian fardu daripada basuh kaki. Bagian fardu daripada basuh kaki adalah kadem, sampai kepada ka'bain, sampai kepada mata kaki. Bagian itu pula yang terbelah. Jadi menurut asah yang vital, yang sangat penting di situ adalah bagian kadem. Jadi bagian itu yang harus menyeluruh, tertutup agar cukup, agar memadai pengusapan sepatu.
Sehingga kalau ada persoalan di situ, ada masalah di situ, robek atau lain sebagainya, maka itu bisa berdampak pada tidak memada mengusap sepatu. Kan? Jadi kalau dia terbelah, tetapi kemudian sudah diikat, maka menurut asa memada. Kan? Boleh mengusap. Kan? Kenapa? Padahal sudah terbelah, tapi boleh diusap, diusuli sitri wal irtifaqi, karena tercapai pengusapan, tercapai menutup, dan pemanfaatan dengannya masyku, dengannya sepatu yang terbelah kademi. Kan? Jadi intinya adalah dia itu menutupi area fardu, bagian fardu daripada kaki, agar memada mengusap sepatu. Jadi kalau dia terbelah tapi sudah diikat dengan benang, maka itu tidak salah. Kan? Jadi idealnya sepatu yang untuk pengusapan itu, sepatu yang memada untuk diusap, idealnya adalah sepatu sepatu kacu, kan? Sepatu kontraktor, sepatu orang kerja bangunan, kan? Idealnya sepatunya model begitu. Jadi kalau sepatu yang biasa kita pakai, sepatu sekolah atau sepatu apalah, kan? Itu bagaimana sepatu itu kan bukan lagi terbelah, memang sudah dirancang, didesain sepatunya model begitu, kan? Atasnya kan terbelah, kemudian ada tali di atas, kan? Sepatu model lagi nyan pakai talo, bagian atasnya itu terbelah, kemudian pakai tali. Apakah cukup itu dengan pengusapan? Cukup dengan pengusapan. Itu sama dengan di sini masku kademi, kan? Terbelah kademi, terbelah kaki bagian anggota kaki bagian bawah. Itu kan area fardu itu. Cuman asalkan sepatu yang biasa itu, sepatu reguler, sepatu biasa itu asalkan dia sampai menutup mata kaki, kan? Jadi kalau sepatu yang biasa kita pakai bagaimana? Itu tidak mada, itu tidak cukup, walaupun bagian kademinya itu tertutup dengan adanya tali di situ, kita ikat, walaupun dia tertutup itu tetap tidak mada karena tidak sampai menutup mata kaki. Nah, seandainya ada sepatu sekolah atau sepatu biasa itu yang sampai menutup mata kaki, kemudian terbelah atasnya dan pakai tali, yang ibarat menurut asah memada, boleh mengusap, kan? Walaupun idealnya adalah dia menutup secara utuh, tidak ada yang terbelah, kan? Nyan kenasan. Kenapa boleh? Karena menutup dan bisa dimanfaatkan untuk apa ya? Tentu manfaat untuk hajatil musafir, kan? Kebutuhan daripada musafir, kan? Yaitu turun dan berangkat, kan? Nuzul wal irtihal. Enggak. Jadi karena sudah ada tali, maka dia bisa irtifak. Wasani, bermula pandangan yang kedua, tidak. Tidak boleh sepatu yang terbelah kademi. Sebagaimana seandainya lufa ala kademi, seandainya dililit atas kademihi, dililit atas kakinya seorang, kademinya seorang, ataupun baca lufa, baca lafaz, sebagaimana seandainya melilit dia seorang atas kademinya, atas anggota kaki bawahnya atau kaki bawahnya seorang, akan melilit ia akan sepotong udung, sepotong daging, dan ahkamaha mengencangkan ia seorang
akan ia sepotong daging bisyaddi dengan ikatan. Jadi kata Sani tidak boleh itu, karena kalau sepatu yang terbelah kaki kemudian disiasati dengan mengikatkan tali ke sepatu itu, maka sama saja dengan kita membolehkan orang menggunakan daging, misalnya dia lilitkan di kakinya, kemudian daging itu dia tautkan, dia kencangkan dia kencangkan dengan mengikat. Jadi ambil daging, kemudian dia balut, dia lilitkan di kakinya, kemudian dia yang kibar. Memang kalau secara penamaan itu bukan sepatu, itu bukan khuf. Cuman apa bedanya dengan pandangan asah yang membolehkan masuk qadami, sepatu yang terbelah bagian kakinya dengan alasan sitrun sudah menutupi dan irtifak, husul irtifak, tercapai pemanfaatan. Kan biasanya orang siasati nanti dia pakai daging lah atau apa, dia lilit di kaki dia. Apakah boleh itu untuk masuk, untuk pengusapan? Kalau dengan alasan tadi, maka seharusnya juga daging yang dililitkan kemudian dikencangkan dengan ikatan itu juga nyanje cik batian. Padahal yangnya gimana? Fa innahu la yamsahu 'alaiha. Maka sungguhnya halasya'an itu la yamsah, itu tidak mengusap ia seorang atasnya sepotong daging yang dililit kanan. Sepotong daging yang dililit kanan yang gimana? Yang kau hanjat. Maka begitu juga sepatu yang masukkan, sepatu yang terbelah. Kemudian dia siasati dengan mengikat. Yang dagingnya gimana? Dagingnya hanjat. Berarti kalau daging ini tidak boleh, begitu juga sepatu. Jadi yang gimana cara tulaan? Jadi cara yang banyak cara untuk menolak hujjah yang berdasarkan kias. Misalnya dia cari kesalahan daripada ilatnya. Kalau tidak menemukan kesalahan daripada ilat, ada cara lain, yaitu menampakkan perbedaan antara asal dan furu. Asal tadi apa? Asal tadi adalah yang dikatakan oleh Sani, asal tadi adalah daging yang dililit kemudian dikencangkan dengan ikatan. Jadi itu yang asal itu hukumnya tidak boleh, sehingga pada furu tadi yaitu sepatu yang terbelah qadami. Sama juga hukumnya, yaitu tidak boleh. Jadi untuk menolak argumentasi itu harus dinampakkan perbedaan antara asal dan furu. Asal itu artinya kasus primer, kasus utama, kasus dasar. Far'un itu kasus sekunder. Itu kalau bahasa kuliah. Jadi pegah oleh awak pesantren modern. Kami modern, kalian salafiyah pesantren kuno. Cuma bahasa primer sekundernya gampang. Anak perlet aja pesantren modern untuk primer sekunder ini hampir aja pesantren modern. Pesantren modern hanya ibu mali. Enggak? Gampang itu bahasa itu. Jadi kasus primer, kasus utama, kasus dasar, kasus asalnya adalah tentang kulit. Di situ hukumnya tidak boleh mengusap. Sedangkan kasus furu'nya kata Sani, menurut Sani, kasus furu'nya adalah sepatu yang terbelah bagian kaki. Jadi yang kiban cara tulak Sani ya, farakal awalu, membedakan
oleh pandangan pertama. Pandangan pertama yaitu asa jeut boleh kan masku qadamin, sepatu yang terbelah qadami. Membedakan oleh pandangan pertama yaitu pandangan asa dengan usril irtifaqi biha fil izala wal i'adah wa istifazil musafir, dengan payah pemanfaatan, dengannya kata akudum, dengannya sepotong daging. Kan? Itu belum melihat kepada faktor kenyamanan. Kalau melihat kepada faktor kenyamanan saja, daging dililitkan di kaki, pani nyaman, pani mangana. Kan? Nah, ya lihat dulu faktor kenyamanan, faktor irtifak. Pemanfaatan. Dengan usril irtifaqi biha, payah pemanfaatan dengannya. Sepotong daging. Pemanfaatan di mana letak payahnya? Letak payahnya pada izalah wal i'adah, pada menghilangkan ataupun mencabut wal i'adah dan mengembalikan. Mencabut dan mengembalikan artinya melepas dan memakai kembali. Jadi karena bedalah itu daging dengan sepatu, walaupun dia sudah terbelah itu ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Sepatu walaupun dia sudah terbelah, sepatu itu didesain, dirancang, dibentuk, dia itu sesuai dengan ukuran sesuai dengan bentuk kaki. Kan? Jadi orang praktis untuk menggunakan itu, cuman dia pakai kalau ada masalah tinggal dia ikat. Kan? Tapi kalau daging, sepotong daging itu tidak didesain, tidak dirancang untuk digunakan di kaki. Kan? Jadi itu akhirnya harus nanti bergeserlah dagingnya segala macam, sehingga harus dikembalikan kepada posisi semula. Kan? Talinya kadang lepas, harus diikat lagi, lepas sedikit terbuka semua. Beda dengan sepatu, walaupun bagian kakinya itu terbelah, itu memang bentuknya disesuaikan dengan bentuk kaki. Tapi kalau daging dililit, jadi payah pemanfaatan dengannya sepotong daging, dipayah pada izalah wal i'adah, pada melepaskan dan mengembalikan. Mengembalikan artinya memakai kembali. Beserta istifazil musafir, beserta tuntutan faus, tuntutan berhasil. Tuntutan berhasil artinya tuntutan berhasil mencapai tujuan. Tujuan dia karena dia musafir, berarti tujuan dia adalah tempat yang dia tuju. Namanya musafir. Kan? Tadi safar itu adalah itu adalah qata'atul adab, itu adalah sepotong siksa dan siksaan. Ada enggak safar-safaran? Kan? Melakukan perjalanan. Beda kita kalau di kampung sendiri, tapi kalau sudah melakukan perjalanan, kan? Apalagi kalau menempuh jarak kasar sampai 2 marhalah. Jadi hana enggak buat perjalanan. Itu adalah secuil siksa. Makanya orang safar itu dia ingin supaya cepat sampai. Ingin cepat sampai, ingin istifas. Jadi yang namanya safar itu tuntutannya adalah faus, tuntutannya adalah berhasil sampai ke tujuh. Itu tuntutan daripada safar. Jadi payah irtifak beserta istifazil musafir, beserta tuntutan berhasil ataupun tuntutan mencapai
dari musafir, dari si musafir. Namanya musafir, dia ingin cepat sampai, kan? Kalau bisa sekejap mata sampai ke tempat tujuannya, kan? Mau dia sekejap mata sampai tempat tujuan. Jadi kalau sepatu yang dia gunakan model seperti ini, ini akan menjadi hambatan sepatu. Harusnya sepatu itu menunjang, menunjang tujuan perjalanan dia. Ini kalau sepatunya model begini, ini justru menjadi hambatan, kan? Begitu itu. Cik ngetes. Coba pakai sepatu yang ada talinya itu, kan? Kemudian talinya itu sering putus. 10 meter berjalan putus. 10 meternya mengganggu mana? Mengganggu lah, kan? Jadi apalagi ini model daging, itu belum lagi ditambah dengan faktor kenyamanan, mangga lagi nyana. Kan? Jadi kata pandangan yang pertama, nyan kias yang dijadikan hujah argumentasi oleh Sani, kan? Itu adalah kias ma'al farid, kias beserta pembeda. Yang namanya kias itu penyamaan, analogi. Kias itu adalah penyamaan, tapi kalau ada farik, ada pembedaan, maka tidak lagi sama. Maka namanya apa? Kias jaka sembuh. Kan? Bawa apa? Bawa kedondong. Jaka sambung bawa kedondong. Nggak nyambung dong. Kalau dia bawa golok, nggak nyambung goblok. Jadi kias ken awal, ken pandangan yang pertama yaitu asa, nyan kias lagi nyan kias jaka sembuh. Kan? Untung dia bawa kedondong. Kalau dia bawa golok, nggak nyambung goblok. Enggak. Begitu itu. Nah, memahami ya? Paham dong gua. Walau futihatil ura, seandainya dibuka akan tali. Tali apa? Tali sepatu yang maskukan, sepatu yang terbelah bagian kademin, bagian kaki bawahnya itu. Niscaya batal oleh pengusapan. Jadi kalau sampai terbuka talinya, misalnya seperti sepatu-sepatu yang biasa orang pakai, seandainya dia pakai sepatu yang sampai menutup mata kaki, tapi pakai tali di atasnya, pakai tali, itu kan berarti terbelah, kan? Pakai tali. Itu bagaimana pengusapan? Kata sah boleh. Cuma nanti kalau dia jalan talinya lepas, kan? Batal pengusapan, kan? Sama dengan bele dah, usap-usap, buka mentong rabatuan, usap-usap, beda pun, kan? Fa innahu la yamsau 'alaiha, batal oleh pengusapan sekalipun lam yazhar minar rijli syai'un, sekalipun tidak nampak daripada kaki oleh sedikit pun, oleh secuil pun. Walaupun ketika terbuka talinya itu belum nampak sedikit pun daripada kaki. Kan biasa gitu kalau kita pakai sepatu yang pakai tali itu, begitu sepatunya lepas, itu kan tidak langsung nampak kaki. Kapan nampak kaki? Coba jalan 3 langkah itu juga kaki. Lepas sepatu dari kaki. Walaupun tidak nampak secuil pun daripada kaki, li'annahu idza masya zahara, karena sungguhnya dasaan itu bila berjalan ia seorang, niscaya nampak ia kaki. Jadi kalau pernah pakai sepatu, pernah pakai sepatu, belum pernah pakai sepatu, MCL pakai sepatu, lainnya kalau pakai le, digogo, terakhir nanti kula kelas MCL. Nyampi tikulah gara-gara nekno. Gok jak tikulah apa kong kan jak tikulah. Kakek jak tikulah lah.
Nah, begitu itu. Pernah tanya mana? Yang tanya bagimu. Wa yusannu mashu a'lahu satiri limasjiri jili. Disunahkan akan mengusap bagian atasnya sepatu. Jadi tentang syarat-syarat sepatu, yang ke lagi bunuh, syarat-syarat sepatu. Dia harus menutup, dia harus menutup seluruh anggota fardu. Dan dia harus bisa tidak ditembus air kalau misalnya diusap, walaupun tembus air apabila dituangkan air. Yang penting ketika diusap itu tidak tembus air tidak tembus air di kaki. Jadi cara mengusapnya gimana? Bagaimana cara mengusap? Disunahkan akan mengusap a'la, bagian atasnya sepatu. Asatiri limasjiri jili, yang menutup ya a'la, yang menutup ia bagian atas bagi masjid, bagi tulang kaki. Tadi laginya disunahkan mengusap bagian atasnya wa asfalihi khututan, bagian atas dan bagian bawahnya sepatu. Bagian bawah sepatu artinya tapak sepatu. Kunjuk asfalnya tapak sepatu. Wa asfalihi, dan tapaknya sepatu. Khututan, dengan garis-garis, dengan bergaris-garis. Jadi pengusapan yang direkomendasikan, yang dianjurkan, yang disunahkan, pengusapan yang disunahkan adalah mengusap sepatu atas bawah, dengan bergaris-garis. Bergaris-garis artinya jarinya itu ketika mengusap direnggang, jangan rapat begini, renggang. Garis-garisnya ini garis-garisnya dari jari ini. Kiban surah mengusap atas dan bawah sepatu bergaris-garis dengan pengertian ayat dahul yusra tahtal aqabi, bahwa meletakkan ia seorang akan tangannya seorang yang kiri di bawah tumit, wal yumna ala zahril asabi', dan meletakkan ia akan tangannya yang yumna, akan tangannya yang kanan di atas permukaan jari-jari, di atas punggung jari kaki. Jadi tangan kiri itu di bawah tumit, tangan kanan itu di atas punggung di atas rung jari. Jadi begini mati modelnya. Tinggal putar-putar abu get. Nah, tahu kalau game abu get ngoan. Yang game jamu. Abu get, ori get. Thumma yumirul yumna ila satihi wal yusra ila atrafil asabi' min tahtin mufarrijan baina asabi'i yadaihi. Kemudian menggerakkan ia seorang akan tangan kanan ke satihi, ke betisnya seseorang. Ke betis artinya ke arah betis. Tangan kanan tadi kan dimulai dari jari ya, punggung jari, lalu dia gerakkan ke arah betis. Dia gerakkan ke arah betis. Wal yusra, dan menggerakkan ia akan yusra, akan tangan kiri ke atrafil asabi,
ke ujung-ujung jari. Dari mana dia gerakkan? Min tahtin, dari bawah. Bawah kaki lah. Nah, jadi tangan kirinya itu dari tumit, dari bawah tumit. Nah, tangan kirinya itu dari bawah tumit, lalu dia gerakkan dari bawah kaki itu ke ujung jari. Jadi dengan posisi berlawanan, berarti gerakannya itu kanan dia gerakkan ke betis, kemudian yang kiri dia gerakkan ke ujung jari. Dan dari bawah. Hal keadaan mufarrijan baina asabi'i yadaihi, hal keadaan merenggangkan ya seorang antara jari-jari dua tangannya seorang. Jadi itu maksud khututan, bergaris-garis. Jadi pengusapannya itu yang direkomendasikan, yang disunahkan, yang dianjurkan adalah atas bawah. Atas bawah dengan merenggangkan jari-jari. Jadi tidak harus isti'ab, pengusapannya itu tidak harus tidak harus merata. Wala yusannu isti'abuhu bil mashi, dan tidak disunahkan akan meratanya sepatu dengan pengusapan, menyeluruhnya sepatu dengan pengusapan. Nyahana sunahan. Yang kiba menyeluruh berarti tangannya itu tidak dia renggangkan, tapi jarinya itu tidak renggang, tapi dirapatkan. Kemudian meratanya hana sunah ya. Tidak disunahkan. Wa yukrahu tikraru, dan makruh berulangnya pengusapan. Jadi cukup sekali. Tidak disunahkan seperti wudu yang biasa, yaitu taslis, mengerjakan 3 kali, mengulangi 3 kali. Jadi bak pengusapan sepatu tidak ada taslis. Tidak disunahkan mengulangi 3 kali. Bahkan mengulang itu hukumnya makruh. Wa kadza ghuslul khuf. Begitu juga makruh ghuslul khuf. Begitu juga makruh membasuh sepatu. Jadi mengusap, disunahkan mengusap. Jadi kalau dia basuh sepatu berarti sunnah muakkad. Tidak ada sunnah muakkad. Itu malah hukumnya makruh. Kenapa sampai hukumnya makruh? Itu bisa tadi'ul mal. Itu bisa menyia-nyiakan harta sepatu. Kalau dia basuh itu menyia-nyiakan harta, walaupun dia orang kaya. Itu bisa merusak sepatu, itu menyia-nyiakan harta. Jadi berulang-ulang. Beda dengan kaki ciptaan Allah, jangan disamakan kaki ciptaan Allah dengan sepatu. Kaki ciptaan Allah mau direndam kakinya itu tidak akan rusak. Tapi sepatu hanya buatan manusia, pandai bertahan. Kalau bertahan paling setahun 2 tahun paling lama. Waqila la yujzi'u, dikata orang hana memada, tidak memada ia membasuh. Kata qil, membasuh itu bukan lagi makruh hukumnya, tapi tidak memada. Jadi kata Nabi mengusap ya mengusap. Kalau dibasuh bagaimana? Dibasuh itu berarti sudah mukhalafah li syar'i. Itu sudah menyalahi syarak. Jadi yang gimana? Bukan lagi makruh itu, malah la yujzi'u, tidak begitu. Walau wada'a yadahul mubtallah alaih, dan seandainya meletakkan seorang akan tangannya seorang yang basah atasnya sepatu. Kalau dia letakkan tangan gimana?
tidak dia yumir, tidak gerak. Kalau tadi kan dia gerakkan. Kalau dia letakkan tangan yang basah di atas sepatu ya walam yumira, dan tidak menggerakkan ia seorang akan ia tangan yang basah. Au qatara alaihi, ataupun meneteskan air ia seorang atasnya sepatu. Niscaya ajza'ahu, niscaya memada. Kan? Niscaya memada ia niscaya memada ia madkur meletakkan tangan tanpa menggerakkan dan meneteskan air. Memada ia madkur akan ia seorang. Karena tujuan daripada mashu, tujuan dari pengusapan adalah usul balal, kan? Tercapai basah, basah. Beda dengan ghuslun. Kalau ghuslun membasuh itu harus jiryanul ma, mengalir air, kan? Bukan hanya sekedar basah tetapi mengalir air. Nah, ini pengusapan itu kan tujuannya adalah tercapai basah. Jadi kalau tujuannya adalah tercapai basah, tidak harus mengalir air, maka memada meletakkan tangan basah ataupun meneteskan air. Atau dia semprot air mada sih. Yang jangan basuh muka dengan semprot air. Seperti lagi gok man. Na ustazah na ci ustaz. Ja umrah. Tutorial berwudu dalam pesawat. Pakai semprot muka. tutorial jin. Kayak itu sesat gok man. Enggak? Nak memahaminya? Anda rasain? Begitu. Waqila la, dikata orang hane memada, tidak memada meletakkan tangan basah ataupun meneteskan airnya. Wa yujzi'u bi khirqatin wa ghairiha, dan memada ia pengusapan dengan secari kain dan selainnya secari kain. Jadi kalau dia usap pakai kain memada sih. Jadi mengusap itu tidak harus menggunakan tangan. Nah, cuman yang recommended dari syara, yang direkomendasikan, dianjurkan dari syara, angkanya dan pakai tangan. Kan? Itu rekomendasi syara. Kan? Cuman kalau misalnya dia gunakan kain, dia meneteskannya madasid, karena tujuannya adalah usul balad, tercapai basah. Enggak? Punya pertanyaan? Wa yakfi musamma mashid yuhadil farda, dan cukup oleh yang dinamakan mengusap. Cukup oleh yang dinamakan mengusap yang setentang ia pengusapan akan farda, akan area fardu. Area fardu. Jadi mengusap yang disunahkan adalah seperti yang di belakang, atas bawah khututan, atas bawah sepatu khututan bergaris-garis. Jadi kalau tidak dikerjakan seperti itu, apa hukumnya? Jadi kalau dia tidak kerjakan seperti itu, yang penting dinamakan mengusap, dinamakan mengusap. Yang aja min zahiril khuf, dari luar sepatu. Asalkan mengusap di sini, mengusap dari luar sepatu, tidak batinihi, tidak dalamnya sepatu. Yang bersentuhan ia dalam lil basyarati, bagi kulit. Jangan dia usap bagian dalam sepatu.
tapi bagian luar sepatu. Jangan masukkan tangannya ke dalam sepatu, kemudian dia usap, kan? Bagian dalam sepatu. Tapi harus bagian luar sepatu. Fala yakfi, maka hana memada. Ia batin, ia bagian dalam. Sebagaimana ia mengatakan, Imam Nawawi akan lam syarah muhadzab ittifaqan, secara sepakat ataupun tanpa perselisihan, ada perselisihan. Jadi yang penting sudah dia usap, ini pun harus tidak harus isti'ah, tidak harus merata. Yang penting sudah dia usap, tidak merata, baca entah. Seperti mengusap kepala, sap, sepatu lagi nyanci, sap, kayak, nggak dia, udah cukup sama seperti orang mengusap kepala, udah dia usap ya sudahlah. Illa asfala rijli wa aqabaha fala yakfi 'alal madhab, kecuali tapak kaki dan tumitnya kaki. Jadi kalau dia hanya mengusap tapak kaki ataupun tumit kaki, maka hana memada. Fala yakfi 'alal madhab, maka hana memada, tidak cukup iya tapak kaki dan tumit. Jadi berarti yang mada apa? Yang mada adalah bagian atas, berarti bagian atas. Kalau dia batasi dengan mengusap tumit dan tapak sepatu, hanya karena mada menurut mazhab. Kenapa? Li'annahu lam yaridil iktisaru ala dzalik, karena sungguhnya tiada riwayat, tidak datang artinya hana riwayat. Tidak datang, tiada riwayat oleh iktisaru, oleh membatasi atas demikian asfal dan akabi, tapak kaki dan tumit. Nyala riwayat. Sebagaimana datang oleh membatasi atas a'la, atas bagian atas. Kalau bagian atas ada riwayatnya, batasi bagian atas ada riwayat. Kalau batasi bagian bawah dan tumitnya ada riwayat. Mata kias mah, kupu kiasan. Nyambut buta budi. Kenapa boleh atas, tidak boleh bawah? Jangan dikiaskan. Kalaupun mau dia dikiaskan itu ada fariknya, itu ada beda. Setidaknya kalaupun tidak kita katakan ada beda, itu nyanan mengusap sepatu bagian atas kenapa mada, hanya kau takkan yang tak budi, putak budi talab, tuntunan sudah begitu, tuntunannya sudahlah, fayuktasaru alaihi uqufan ala mahalli rukhsah, maka dibatasi atasnya a'la, atasnya bagian atas. Kenapa dibatasi atas? Wukufan, karena berhenti atas tempat rukhsah, atas objek rukhsah. Jadi nyurukhsah. Yang ada dalilnya adalah membatasi bagian atas. Itu yang ada dalilnya. Kedongin namanya, jangan dilebarkan melalui kiasnya, kias. Wal qawlu tsani wa huwa mukharrajun yakfi qiyasan 'alal a'la. Bermula pendapat yang kedua. Ingat tadi kalau dikatakan madhab itu artinya khilaf tori. Jadi perselisihan kalau dikatakan mazhab itu bukan berselisih pandangan atau berselisih pendapat, apalagi berselisih pendapatan. Jadi kalau dikatakan mazhab, tunggu. Kalau nggak oleh tunggu. Mana dengar?
Jadi kalau dikatakan qaul, kalau dikatakan azhar, masyhur itu adalah selisih pendapat. Kalau asah, sahih itu adalah selisih pandangan. Kalau madhab itu adalah selisih narasi, selisih cerita, versi. Jadi bukan dia bukan mengatakan pandangan atau pendapat pribadi, tapi menceritakan pendapat Imam Syafi'i ataupun menceritakan pandangan daripada ashab senior, ashab sebelumnya. Jadi perselisihan pendapat itu, cerita itu namanya torik. Menceritakan pandangan, menceritakan pendapat itu namanya torik, jalur, versi, narasi. Enggak. Jadi kalau dikatakan mazhab itu artinya versi cerita yang kuat. Karena orang ketika menceritakan, namanya juga menceritakan itu kadang beda versi. Versi A, dia katakan bahwa Imam Syafi'i pada masalah itu ada dua pendapat. Ketika si B kita tanya, yang gimana buat masalahnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tahu pendapat. Berarti kan sudah beda. Versi A dua pendapat, versi B satu pendapat. Versi dua pendapat ini namanya torik khilaf karena menceritakan dua pendapat. Yang satu pendapat namanya torik kata. Yang kuat dari versi-versi ini yang dikatakan madhab. Jadi kalau dikatakan madhab itu berarti versi yang kuat. Apakah dari torik khilaf atau dari torik kata. Cara untuk membedakan torik khilaf dengan torik kata, caranya di mana? Cara aja lagi nyo. Coba perhatikan kalau dikatakan alal madhab, menurut madhab. Kalau setelah mengatakan alal madhab lalu masuk ke watoriqusani versi yang kedua, berarti madhab itu apa itu? Cuma satu pendapat. Itu madhab itu berarti kata berarti. Kalau setelah madhab dikatakan watoriqusani versi yang kedua lagi, yang berarti madhabnya kata. Tapi kalau dikatakan menurut mazhab begini, lalu lanjutannya adalah wal wajhu sani atau wal qaulu sani, pandangan kedua ataupun pendapat yang kedua. Berarti pandangan kedua atau pendapat kedua ini masih satu paket dengan masih satu torik dengan mazhab, berarti masih satu versi dengan mazhab. Berarti mazhab itu dari torik kata atau torik khilaf? Torik khilaf berarti. Madhab itu dari tarik jadinya madhab tarik khilaf tarik kata wal qaulu sani, bermula pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mana? Itu madhab tadi. Berarti qaul sani ini satu versi dengan madhab, satu tarik dengan maka madhab ini berarti satu pendapat daripada tarik khilaf, karena sani ini masih satu versi, masih satu tarik dengan madhab. Berartinya tarik khilaf berarti. Paling satu lagi nanti akan dikatakan waqatta'a ba'duhum, mengkatakan oleh sebagian mereka. Ilmunya mengkatakan oleh sebagian mereka artinya dia hanya menarasikan, menceritakan satu pendapat. Jadi kalau dia narasikan satu pendapat itu berarti tarik kata. Versi satu pendapat. Atau lawan khilafnya kata. Lawan khilaf kata. Jadi kalau khilaf itu perselisihan, maka katanya tidak ada perselisih. Begitu itu. Bermula pendapat yang kedua, dan bermula pendapat kedua itu qaul mukharraj. Jadi kalau dikatakan qaul mukharraj apa maksudnya?
qaul mukharrat itu sebenarnya wajhun, itu sebenarnya pandangan. Yang pandangan ini menyimpulkan dari pendapat Imam Syafi'i. Jadi karena disimpulkan dari pendapat Imam Syafi'i, kemudian dia berikan label qaulun. Padahal qaulun itu adalah istilah untuk pendapat Imam Syafi'i. Cuman karena ini dia simpulkan dari pendapat Imam Syafi'i, kemudian diberi label qaul. Itu namanya qaul mukharrar. Pendapat yang direkayasa. Bukan pendapat otentik, pendapat asli Imam Syafi'i tidak otentik, tapi itu rekayasa. Wal qaulu tsani wa huwa mukharrajun. Bermula pendapat yang kedua, wa huwa mukharrajun, bermula ia pendapat kedua itu qaul mukharraj, itu pendapat yang direkayasa, tidak otentik pendapat Imam Syafi'i. Itu disimpulkan tidak otentik. Yakfi, memada, ia asfal. Memada ia asfal wa aqabi. Memada ia tapak dan tumi. Kenapa memada tapak dan tumit? Karena kias atas a'la. Kias atas a'la, atas bagian atas. Waqata'a ba'duhum. Waqata'a. Jadi kan makin jelas bahwa mazhab itu berarti thariq itu salah satu pendapat dari thariq khilaf. Waqata'a ba'duhum bil awwali wa ba'duhum bisani. Mengkatakan artinya menarasikan, menceritakan satu pendapat. Memutuskan oleh sebagian mereka, mengkatakan oleh sebagian mereka dengan pendapat pertama. Jadi mengkatakan dengan pendapat pertama artinya dia hanya menceritakan satu pendapat. Ketika ditanya gimana masalah mengusap tapak dan tumit saja, bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i? Setahu saya satu pendapat, hanya satu pendapat. Makanya versi ini dinamakan versi kata. Karena dia hanya menceritakan satu pendapat. Wa ba'duhum bisani, dan mengkatakan oleh sebagian mereka dengan pendapat yang kedua. Walaupun mukharrar. Dia katakan bahwa di sinan tabuh pendapat. Padahal itu tidak otentik pendapat Imam Syafi'i. Enggak. Wal aqabu mu'kharul qadami. Bermula tumit itu bagian belakang kaki. Tumit itu belakang kaki. Pernah tanya mana? Qultu harfuhu ka asfalihi wallahu alam. Berkata oleh aku, bermula tepinya sepatu itu seperti tapaknya sepatu. Wallahu alam. Bapa seperti pada sesungguhnya sungguhnya dahsyat itu tidak memada oleh membatasi atasnya tepi. Tak cukup membatasi tepi. Karena itu kaki dia akan menurun kaki itu. Walaupun tepi kaki itu dia di bagian ausat, bagian tengah antara atas dan tapak. Tapi kaki itu dia menurun, bukan dia naik. Kaki itu dia menurun, ikut gravitasi dia. Maka tepi ini mau diberikan hukum apa? Atas atau bawah? Hukum bawah lah. Kenapa?
Karena dia lebih cenderung ke bawah daripada ke cenderung ke bawah daripada ke atas. Kenapa? Hukum gravitasi lah. Orang kalau berdiri itu kaki ke atas tuh kaki ke bawah. Orang berdiri kan kaki ke bawah kan. Jadi tepi itu dia cenderung dekat ke bawah daripada ke atas. Liqurbihi minhu, karena kedekatannya tepi daripadanya aspal, daripadanya tapak. Aspal Said, tapak tuan. Bahasa Arab tapak tuan, asfal Said, tapak tuan. Wala mazhali syakin fi baqa'il muddah, dan tiada pengusapan bagi orang yang ragu pada kekal durasi, pada tersisa durasi. Nggak ada style itu. Kibli? Ada style itu? Ragu-ragu mundur. Jadi kalau dia ragu, durasi tersisa atau sudah habis, maka tidak boleh lagi mengusap. Durasi ya 3 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam. Lagi rumah sakit umum 1 kali 24 jam. Mana contohnya? Ragu, orang yang ragu pada tersisa durasi. Ka'an syakka fi waqtil hadasi ba'da lubusi. Seperti bahwa ragu ia seorang pada waktu hadas setelah memakai. Karena durasi itu mulai dari memakai atau hadas? Dari hadas. Jadi kapan dia pakai ingat dia, tapi kapan dia berhadas itu dia lupa. Kapan dia berhadas? Lupa, tidak ingat, ragu kapan dia berhadas. Maka kalau kapan dia berhadas itu dia ragu, maka tentang masihkah durasi atau sudah habis, ini otomatis ragu sih, montong durasi bahan, mumpung durasinya, tenggak waktu, durasi. Kenapa hana ada? Kenapa tidak boleh mengusap? Bila ragu tentang tersisanya durasi. Lianal mashar rukhsatun bisyurutin, karena sungguhnya bermula pengusapan itu rukhsah dengan beberapa syarat. Yang minha, yang sebagian daripadanya syarat itu durasi. Durasi itu adalah syarat. Jadi kalau dia ragu durasinya itu masih ada atau sudah habis, kembali kepada kaidah ragu lah. Al aslu adam, berarti asal itu tidak ada syarat. Jangan asal itu baqa'u makana ala makana. Jadi al aslu baqa'u makana ala makana. Tetap yang sudah ada menurut yang sudah Jadi kalau durasi al aslu adalah masih ada durasi. Jangan berdiri di situ. Yang jadi pegangan adalah durasinya kok syarat. Tentang syarat, syarat itu dia datang belakangan. Jadi kalau ragu, kalau mau pegang kaidah fikihnya al aslu adam, asal itu tiada asalnya ada syarat. Asal adalah hantik syarat. Jadi menyantik syarat berarti yang gimana? Bele bukan berarti. Jangan lagi mengusap. Faidha syakka fiha raja'a ilal asli. Jadi dia adalah rukhsah dengan syarat-syarat yang antara lain adalah durasi. Maka bila ragu ia seorang
padanya muddah, padanya durasi. Nisya kembali ia seorang kepada asal. Wasal wa huwal ghuslu, bermula ia asal itu membasuh. Jadi karena jiwa adalah rukhsah, ini adalah relaksasi hukum. Ini adalah keringanan. Jadi kalau diragukan, dia kan ada hukum asal, maka kembali kepada hukum asal, yaitu basuh. Begitu. Jadi nyung menang lah. Fa'in ajnabat nyo fa pakonjut pakai fa jatah pakai wa fa kun fa tafri ente tafri mana ya atau lagi nyo. Jadi ragu mentong tidak boleh mengusap, apalagi kalau dia berjunub, karena junub itu dia menghentikan junub itu dia menghentikan durasi, memutus durasi. Durasi itu harusnya misalnya 3 kali 24 jam. Kalau dia junub maka berhenti jadi gak cocoknya nafat tafri'an. Jadi ragu tentang tersisa durasi saja tidak boleh mengusap, apalagi junubnya menghentikan durasi. Fa in ajnaba la bisul khuf fi asna'il muddah, maka jika junub ia seorang la bisul khuf, jika junub oleh orang yang memakai sepatu. Pajan junub ketika berjalan berlangsung durasi. Ketika berlangsung durasi, niscaya wajib atasnya orang yang memakai sepatu, atasnya labisul khuf, oleh pewajib, oleh tajdidul lubusin, oleh memperbarui pemakaian. Bagaimana memperbarui pemakaian? Buka dulu sepatunya kalau junub. Walaupun dia memungkinkan tidak buka sepatu. Bagaimana memungkinkan? Kan bisa saja dia mandi, tidak buka sepatu. Tidak kena air nanti kakinya bisa sampai air. Kan tinggal dia siram nanti. Sepatunya tidak dia buka. Hanya gimana? Makonje. Walaupun bisa saja memungkinkan dia mandi tanpa buka sepatu, dan air itu tetap merata sampai ke keseluruhan kaki. Yang namun alladzi bal. Apa yang namun? Alladzi bal, yang namun. Wajib tajdid, wajib memperbarui pemakaian. Buka sepatunya, basuh kaki, baru pakai lagi. Wajib atasnya labis khuf, orang yang memakai sepatu oleh memperbarui pemakaian jika berkehendak ia labis khuf. Jika berkehendak ia orang yang memakai sepatu akan mengusap. Kiban surah tajdid lubusin. Kiban surah memperbarui pemakaian dengan pengertian bahwa mencabut ia orang yang memakai sepatu. Mencabut ia orang yang memakai sepatu. Wa yatatahhara, dan bersuci ia orang yang memakai sepatu. Kemudian memakai ia orang yang memakai sepatu. Yang surah tajdid memperbarui pemakaian. Dia cabut dulu, bersuci. Ini otomatis kalau sudah dia cabut maka bersucinya itu dengan membasuh kaki berarti.
kan? Karena batal pengusapan dengan terbuka sepatu. Dengan terbuka sepatu maka batal pengusap. Jadi nyo kibana? Berarti ya tataharan bersucian berarti dengan membasuh Wadakal lubusu in qata'at muddatul mashi fi bil janabah. Dan bermula demikian pemakaian yang mujadda, pemakaian yang diperbarui setelah sudah dibuka dan disucikan kaki. Bermula demikian pemakaian itu terputus oleh durasi pengusapan padanya pemakaian artinya ketikanya pemakaian terputus oleh durasi pengusapan padanya pemakaian. Pakon terputus dengan sebab janabah. Tadi ngon sebab janabah nyajik le usap-usap. Anjik le usap. Sudah terputus. Itu. Jadi orang ragu saja tentang tersisa durasi itu tidak boleh mengusap, apalagi dia mengalami sesuatu yang menghentikan durasi, yaitu junub, maka tidak boleh dia mengusap karena durasi pengusapan itu sudah terhenti dengan pengusapan dengan janabah. Kenapa terputus durasi pengusapan? Li amri syari'i binasil khuf. Karena perintah dari syari'. Perintah dari pembuat regulasi, pembuat aturan. Siapa pembuat aturan? Pembuat aturan, legislator. Itu kalau aturan negara, legislator, dewan. Ini aturan agama Islam toh? Allah dan berarti join rasulnya konjoi rasulnya itu adalah penyampai mubayyin yang menjelaskan tentang syara yang dibuat oleh Allah. Jadi karena beliau itu adalah penyampai maka beliau dikatakan syari karena beliau menyampaikan syarat. Karena perintah dari syari'. Perintah apa? Binaz'il khuf min ajliha, dengan membuka sepatu karena alasannya janabah. Jadi karena syari perintahkan membuka, sedangkan lazim daripada membuka apa, konsekuensi daripada membuka apa? Batal pengusapan. Jadi kalau batal pengusapan kepu durasi lah. Sedangkan pengusapan sudah kepu durasi lah. Durasi kan durasi pengusapan ke batu. Jadi konsekuensinya syari memerintahkan buka sepatu dengan sebab janabah, maka lazimnya, kepastiannya, konsekuensi daripada janabah itu adalah ingkita muddah. Terhenti durasi. Enggak. Mana perintah syari? Fi hadis Safwan, dalam hadis Safwan berkata ya Safwan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirina aw safran la nanza'u khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Berkata ya Safwan adalah bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi itu memerintahkan ia Rasul, menginstruksikan ia Rasul, memerintahkan ia Rasul akan kami bila adalah bermula kami itu orang-orang yang musafir
atau kami itu safran, dalam safar, dalam perjalanan. Bila kami itu musafir atau kami dalam safran, dalam perjalanan, akan pun Rasul perintahkan alla nanza'a khifafana salasata ayamin, akan bahwa tidak membuka oleh kami akan sepatu-sepatu kami 3 hari dan malam-malamnya 3 hari illa min janabah, kecuali karena janabah. Jangan buka kecuali janabah. Kecuali janabah artinya buka kalau berjunub. Nah, kalau Rasul perintahkan buka, sedangkan buka sepatu itu membatalkan mengusap, konsekuensinya adalah putus durasi. Kan? Maka haji mau berjunub, maka wajib tajdidul ghusl, wajib memperbarui pemakaian. Enggak, tengkunya hoi. Sahahahu Tirmidzi wa ghairuhu, mensahihkan ia hadis oleh Tirmidzi dan selainnya Tirmidzi. Dalal amru bin nazi' ala adami jawazil mas'i fil ghusli wal wudu' li ajlil janabah, menunjukkan oleh perintah dengan mencabut, membuka. Atuh purunya menunjuk atas tidak boleh mengusap pada mandi dan wudu. Ketika dia mandi junub itu apakah memada mandi junub dengan mengusap sepatu saja? Tidak boleh. Nanti kalau sudah berjunub kemudian dia ingin baca Quran, apakah memada dengan baca Quran? Kalau dia wudu nanti apakah memada dengan mengusap sepatu? Anjir. Kenapa tidak boleh? Li ajlil janabah, karena alasan janabah. Karena alasan jadi hajat karena alasan janabah. Jadi ringkas jipu fahiya mani'atun, maka bermula ia janabah itu mani. Itu nyang ke mani berarti nyang penghalangan. Mani apa? Mani daripada mengusap. Lagi bukan mani saja, lagi qati'atun limuddatihi, lagi memutus ia janabah bagi durasinya pengusapan. Jadi dia menghalangi pengusapan dan memutus durasi. Jadi durasi yang kali ini lewati ya. Mulai baru sehingga lawiq tasala labisan la yamsa'u baqiyataha, seandainya mandi ia seorang hal keadaan memakai, memakai artinya pakai sepatu, hal keadaan memakai sepatu, niscaya la yamsahu baqiyataha, tidak mengusap ia seorang pada baqiyataha, pada sisanya mudah, sisanya hanya mengusap misalnya sisa durasi itu ada sekitar sehari semalam lagi, tidak bisa lagi kan? Walaupun dia mandinya sambil pakai sepatunya tidak dia buka, karena janabah itu bukan hanya mani mengusap, tapi dia juga menghentikan durasi. Padahal kan masih sisa sehari semalam. Tidak bisa lagi. Janabah itu dia memutus walaupun dia mandi pakai sepatu.
Kama huwa muqtada kalamir Rafi'i, sebagaimana bermula ia madkur. Madkur, seandainya dia mandi hal keadaan pakai sepatu, maka dia tidak mengusap pada sisa durasi. Sebagaimana bermula ia madkur, itu yang tersirat, yang dikehendak dari perkataan Rafi'i. Ke Rafi'i dia tu wajibat tajdid. In ajnaba wajabata, jika berjunub niscaya wajib memperbarui pemakaian. Apa makna memperbarui pemakaian? Buka, buka sepatu, bersuci, pakai lagi. Kalau sepatu sudah terbuka, nyampe, berarti apa kan? Putus durasi. Jadinya hanya mengusap pada sisa durasi ini tersirat dari perkataan Imam Rafi'i, in ajnaba wajabat tajdidu lubusin. Jika berjunub ia, maka wajib memperbarui mengusap. Berarti durasi yang tersisa gimana? Tidak bisa lagi dia mengusap. Karena memperbarui pemakaian berarti sudah putus durasi. Enggak? Wa yuqadu min qaulil kifaya yang bagi alla tabtula muddatul mas'i, dan disimpulkan daripada kun al kifaya. Kun kifaya sepatutnya oleh bahwa la tabtila muddatul mas'i, sepatutnya yang batala ya betuluan. Ya betulu atau betulah. Sepatutnya oleh bahwa tidak batal oleh durasi pengusapan. Jadi dalam kifayah seharusnya durasi pengusapannya anangoh tidak angus durasi pengusapan dengan sebab junub. Junub itu dia memang mani, dia menghalangi pengusap. Jadi kalau dia junub tidak boleh mengusap. Berarti kalau junub itu tidak boleh mengusap, artinya itu. Kalau dia mandi sambil pakai sepatu gimana? Yang penting sepatunya jangan buka. Kalau dia mandi sambil pakai sepatu, maka boleh dia lanjutkan pengusap. Boleh dia lanjutkan pengusapan pada sisa durasi. Jadi dalam kifayah mudah bek batu. Mudah bek batu durasi pengusapan. Jadi apa yang disimpulkan dari haba kifayahnya, disimpulkan akan annahu yamsahu baqiyataha lirtifa'il mani'. Sungguhnya alansaan itu mengusap ia seorang pada sisanya durasi. Kenapa dia mengusap? Karena hilang mani, hilang penghalang. Penghalang mengusap junub. Junub dia kan sudah mandi. Dia pun mandinya pakai sepatu. Nggak ada mani, berarti kaji mengusap berarti. Melanjutkan durasi. Begitu itu. Basyud. Wa man naza'a khuffaihi ahadahuma fil mudda awin dahat. Wa huwa biturhil mashi ghasala qadamaihi. Barang siapa yang melepas iaman, membuka iaman akan dua sepatu nyaman, atau salah satu dari keduanya dua sepatu dalam durasi, dia buka dalam durasi, ataupun intahat, ataupun telah habis ia muddah, ataupun telah habis ia durasi. Padahal keadaan bermula iaman itu dengan suci pengusapan. Dia belum berhadas, sedangkan sucinya itu dengan mengusap dia masih dengan suci pengusapan. Niscaya ghasala qadamaihi, niscaya membasuh ia seorang akan dua kakinya seorang. Jadi kalau habis durasi,
Sedangkan dia masih dalam keadaan suci. Nanti begitu masuk waktu sholat sudah berhadas? Nah, ini durasi mengusap sepatu sudah habis. Jadi yang gimana? Buka sepatunya. Wudu ulang? Nggak usah wudu ulang. Basuh kaki saja. Tinggal basuh kaki. Habis itu bo. Nah, kenapa tinggal basuh kaki saja? Libutlani tuhrihima binazai awil intiha, karena batal kesucian keduanya kadamai, keduanya dua kan? Batal kesucian keduanya dua kaki dengan sebab mencabut ataupun melepas sepatu, ataupun dengan sebab intiha, dengan sebab habis durasi. Jadi anggota wudhu yang lain gimana? Anggota wudhu yang lain masih suci. Yang sudah batal kesuciannya itu adalah dua kaki. Wa fi qaulin yatawaddau, menurut sebuah pendapat berwudhu ia seorang bukan hanya membasuh kaki saja, tapi dia berwudhu. Mulai dari awal lagi wudunya, walaupun dia belum berhadas semenjak mengusap sepatu. Kenapa? Karena batu mandum bersuci. Batu mandum taharah, mandum kesucian. Kesucian pun kesucian wajah, jaro, kepala, pulau kaki. Habis durasi, maka habis seluruh kesuci, mandum mana suci lah daripada hadas. Begitu itu. Bibutlani ba'diha, dengan sebab batu batal sebahagiannya taharah, sebahagiannya kesuci. Karena batu kesucian kaki, maka mandum batu. Kesucian semua anggota wudunya batu. Walaupun dia anak gendut, tapi dia kena rasional. Jika anak gendut nih, nyo batu sebagian batu mandum, pakam batu sebagian batu mandum, kasolah lagi temayang. Jadi nyo dalil argumen dia adalah iya, bersama dengan ngontemayang pane dia sama wuduk ngontemayang. Nah sama wuduk ngontemayang beda lah, beda aja. Wuduknya je tafrik, wuduk itu boleh bisa basuh muka olehnya main bola juga deh. Nanti kembali dia basuh tangan, habis itu dia lari ke sana lari kemari, baru dia usap. Nyangkut aja bisa kan, mata maya aja bisa Allah Akbar. Lainnya ijak buka pintu, ijak kunci pintu, balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti waktu merukuk dia berhenti. Punya apa hanjek nah? Hanjek pisah. Mau nyonya kok hanjek pisah. Maka wajar kalau bak temayang batu rakaat terakhir bak kena talemnya marut lemo bak ule ji bom. Batu solat di ujung ketika akan salam batunya yang batu mandum, batu sebagian batu ataupun ketika akan salam to gendut. Yang batu sebagian batu menyewudu hana. Dia tafrik nih. Jadi batu akibat batu. Yang penting ini ceritanya bukan berhadas. Hana sah sebagian. Akibat hana sah sebagian. Kadang rah gakian ada yang tidak sempurna, tidak kena air. Jadi kalau di kaki itu ada bagian yang tidak kena air, maka tidak usah dia ulangi wudhu dari basuhmu. Maka menasinya yang hanapah bak kaki mentang, bek pepah mandum. Yang hanapahnya mentang yang pepah pakon cuma pepah mandum.
memilih oleh musannif dalam syarah muhadzab lagi Ibnu Munzir akan pilihan gaknya akan sungguhnya al-dansya'an itu la yalzamuhu wahidun minhuma wa yusalli bi taharatihi. Lebih ekstrim lah. Nah, sungguhnya al-dansya'an itu tidak wajib akan iaman. Tidak wajib akan iaman man yang membuka sepatu ataupun habis durasi. Tidak wajib akan iaman oleh satupun daripada keduanya. Keduanya basuh kaki apalagi wudu. Keduanya basuh kaki dan basuh kaki tidak wajib, wudu dari awalnya lebih lah basuh kaki untuk anak wajib. Nah, jadi kiban mau menyuka kabeh durasi kaki turun kemandang. Turul mashi kesucian dengan pengusapan kan masih ada, dia belum berhak. Jadi kenapa? Buka alih sepatu apa kemudian. Dan selama dia belum kentut, nanti kalau masuk waktu sholat berikut kemayang juga walaupun durasi pengusapan sudah habis. Yusalli bi taharatihi, dan sholat ia seorang dengan taharahnya, mashi dengan taharahnya, kesuciannya mengusap. Nah, walaupun kabeh durasi maji gelam ada. Demikianlah buat kedanyo bak malam yang berbahagia. Marilah bersama-sama gedanyo takun. Wallahu a'lam bissawab.